Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Syekh Muhammad Abdul Hayy sallallahu alaihi wasallam ba'na ummatina jatina jatina masyaihina husan ila mahatina lasqiya malang talamidi wa asati wali lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 19, idamuhu, lauknya Kanjeng Nabi. Kalau Nabi makan, lauknya apa? Biasanya pakai apa? Karena ono sapa Nabi ku yakulu dawuh sapa Nabi, nikmal adamu atau nimal idamu, utai sebaik seenaknya lauk iku al-kholu, cuka. Saya kira hadis ini pernah kita baca di dalam Adhkar. Wa yakulu lan makan sapa Nabi adujaj. Dujat itu unggas. Bisa ayam, bisa burung, bisa pokoknya berbangsa unggas, itu dujat. Tentu hadis ini, hadis nikmal idam al-kholu ini kita tidak bisa pahami begitu saja. Kita masih ingat hadis yang lengkapnya. Saat itu Nabi mau makan, kemudian tidak ada lauk satupun. Jadi di dapurnya rumahnya Nabi itu tidak ada lauk, kemudian Nabi minta lauk. Ini lauk apa? Kata istri beliau, kita nggak punya apa-apa di dapur, yang ada cuma cuka. Kemudian Nabi ya udah nggak apa-apa, cuka aja nggak apa-apa. Kemudian beliau mengatakan nikmal idam al-kholu. Saya kira itu adalah ekspresi untuk menghargai suasana. Anda bisa bayangkan kalau Nabi kemudian kayak naik lauk, kemudian kayak sebagian suami kita marah-marah. Nah, Nabi enggak, walaupun suasana tidak ada lauk, Nabi masih mengatakan enak cuka itu loh. Nabi masih bisa mengatakan paling enak itu panjen mangan cuka. Kayak kita mentidang mangan terong, hanya terong itu luar biasa. Itulah konteksnya, saya kira begitu. Bukan kemudian cuka itu sebagai lauk yang enak. Saya kira konteksnya adalah ekspresi penghargaan Nabi terhadap konteks di mana ketika itu tidak ada lauk. Kultu Nabi juga itu satu. Yang kemudian yang kedua yang kita informasi di sini, kadang Nabi itu suka makan unggas, yuk bu ayam bu burung. Jadi kalau Anda biasa makan apa itu GoFood, bebek goreng, apalagi doro goreng, barangkali kita ikut sunnah Rasul. Nabi biasa makan itu. Kultu ja'a fi khobarin, yang dalam sebuah hadis disampaikan anahu ku ba'da ankana yen to ana sapa nabi ku yahbisuha, tidak mendapatkan haing ad-dujaj salah sa'ayamin. Nabi kadang sampai 3 hari gak makan, maksudnya tidak makan pakai lauk, kemudian adanya cuma cuka tadi. Itu kita nggak bisa bayangkan ya, Nabi so makan hanya garam. Kita mungkin nggak pernah. Paling nggak cik duwe lombok, cik duwe brambang, gak duwe dik belas tapi ning kulkas telure akeh. Kayaknya kita belum pernah deh. Kita mungkin nggak punya apa-apa di kulkas, tapi ning Tegalan si akeh. Kalau Ustaz dulu masih ingat kalau ditinggal ibu kegiatan di luar kota sama bapak itu biasanya masak pisang, bunga pisang itu apa namanya, ontong kemudian dimasak dicampur ayam. Itu luar biasa. Kayaknya menurut pengalaman kita hasil masakannya bapak itu lebih enak daripada ibu, tapi menghabiskan bumbu dapur. Nah, ibu itu kan irit bumbu dapur. Bapak luar biasa enak, tapi ya logis lah. Yang enak itu kan butuh konsekuensi. Ya gitu kan. Ya kayak Anda punya mobil, kalau mobilnya besar lebih enak kan, cc-nya lebih besar. Kalau mobilnya kecil ya cc-nya kecil. Itu logis lah.
Wa akala lan makan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahma habari toiri, itu makan daging burung hobari, nama burung. Kalau kita ya doro gitulah. Apa kita biasanya? Doro toh? Doro toh yang cuwili kok jenenge? Puyuh. Sing iki antara suwiwi karo sikil iku gak jelas. Iki bedane endi suwiwi karo sikil. Nah, misalnya Nabi biasa makan burung habari, nama jenis burung. Al-ma'ruf yang dikenal bil habari, dengan nama burung habari, itu mungkin burung di Timur Tengah. Atau jangan-jangan emprit kayak kita. Terlalu kecil lah, nggak kenyang. Fi asrina, itu satu. Nabi pernah lauk coka, Nabi biasa makan daging burung. Wakola lan Nabi juga pernah mengatakan kulu makan sapa sira azaituna ing zaitun. Apa zaitun itu? Minyak ya, minyak zaitun. Wahdinu lan gawe minyak sapa sira bi kelan zaitun. Nabi memerintahkan kita untuk gawe minyak zaitun. Biasanya minyak zaitun itu dipakai ini ya. Apa ngarani pijet. Ini dah. Nah, kayak di rumah dulu Ustaz tuh pengen beli zaitun yang murni Medina, maunya diminum, katanya kalau diminum tuh bagus untuk kesehatan, disendoi. Tapi sampai hari ini nggak kolu, akhirnya habis untuk pijetan. Ada tuku Medina sing paling murni mau digawe pijet. Padahal itu katanya ini bagus untuk kesehatan. Nabi mengatakan makanlah dengan minyak zaitun. Fa'innahu mongko krono minyak zaitun maksudnya iku min sajaratin, saking pohon mubarakatin. Insya Allah termasuk pohon berkah. Kayak apa yang di sebelah ini di pintu gerbang, tin. Sayang tinnya gak gede-gede, saya nggak tahu, mesti kalau yang kita pernah beli itu dulu kan apa namanya, buah tin tuh cuma lebih besar. Ini kok gak gede-gede, mungkin ini yang tin kecil kan, gak gede-gede yang di depan gerbang. Nah itu satu, buah zaitun. Wakanat lan ono apa tak jabuhu oleh kesenangan Nabi iku ad-duba'a. Duba'a itu selada. Selada itu kan kayak apa namanya, sayur ya. Nabi itu suka makan selada, sayuran. Kayak kita mungkin apa bahasa kita, lalapan. Nah, jadi lah ya Anda metu golek lalapan, niat ingsun sunah Rasul makan selada atau apa lagi kita itu biasa nih, selada ya, apalagi yang ijo-ijo biasanya digawe campuran mie instan, ada toh sawi, selawi bahasa Arabnya, itu juga biasa dimakan, atau kubis atau apalah. Jadi lalapan, Nabi biasa menggunakan itu. Salah satu yang disukai Nabi adalah ad-duba, selada kasiron. Sering, banyak Nabi begitu. Waya tabiuha lan ngikutiha ing duba min hawale, saking ditempatkan alqos ata ing mangkok. Biasanya atau kalau bahasa kita selada, sawi itu diletakkan di piring untuk lalapan Nabi. Tuhan ya'ulan disiapkan likromihi untuk memuliakan Nabi. Salah satu senang bentuknya lalapan. Kayak kita. Biasanya santri itu kan lalapan. Nabi juga suka sayur-sayur begitu. Kultu ukhtulifa, di perbedaan pendapat fiha ing dalam kasus duba. Ada lagi lalapan itu ada yang duba, ada yang berbeda pendapat. Wa dzakara sapa Syekh Ahmad bin Abdul Qadiri fi rahlitihi Tuhfatul Asi, dalam kitab Tuhfatul Asi, anal qur'a. Ada lagi sebuah hadis yang mengatakan Nabi itu seneng qur'a. Qur'a itu labu. Apa bahasa kita, belonceng ya? Nanti belonceng, labu yang panjang. Kalau muda kan biasanya digawe sayur asem ya. Nah, kalau dalam hadis ada yang mengatakan Nabi itu senang labu, masakan labu, belonceng atau apa lagi? Ya belonceng. Saya nggak tahu yang lain.
Qur'an itu biasanya terjemahnya labu. Alladzi kana kang ono sapa nabiku yuhibbuha. Dalam riwayat lain maksudnya Nabi itu diriwayatkan seneng labu, tetapi informasi bahwa Nabi seneng labu itu menjadi perdebatan karena tanaman labu itu tidak dikenal di dalam tradisi Arab. Sehingga aneh kalau Nabi itu seneng labu, wong gak ono tumbuhan labu. Tapi mungkin yang benar selada, karena itu ada, atau selawi bahasa Arabnya. Itu ada. Kalau labu, karena ada hadis yang meriwayatkan gitu, cuma itu dipertanyakan karena itu tidak dikenal tanaman itu di masa Nabi. Di tanah Arab nggak dikenal. Yang kenal kan kita toh, labu, blonceng. Kita itu opaing. Kita itu kan nggak pernah semua dimasak. Kayaknya kan Anda pernah coba juga masak daun pring, pernah daun bambu. Kayaknya kan pernah mungkin kayak kulupan. Tentu sing nom gak sing tuwa. Kan daun bambu kan enak juga toh. Alladzi yuhibbu akan demen sapa nabi ing qaul iku latu jadu. Tidak ditemukan fi ardil maghribi ing dalam tanah Maghrib. Itu tidak dikenal. Karena itu beberapa ulama berbeda pendapat apa benar Nabi seneng labu. Karena ketika itu tidak dikenal tanaman itu. Wa dzakara asriyatul imam sapa Abu Zaid Abdurrahman ibnu Abdul Qadir Al-Fasi fi bati kitab an-nahya. Kalau menurut Abdul Qadir, innamahiyya angin pestine utawi tanaman al-ma'rufah yang dikenal bil qur'i. Jadi kalau kemudian di dalam hadis disebut qur'i yang kita terjemahkan labu, itu sesungguhnya yang dimaksudkan adalah as-salawi. Selawi itu apa? Ya, sawi ya. Anda biasa pakai itu. Sawi. Jadi kalau masak pakai sawi, Nabi juga senang selawi. Sawi, selada atau apapun yang biasa kita pakai lalapan. Waqat wajah dzalika biwujuhin. Al awalu annaha, tapi perbedaan itu menunjukkan satu, annaha iku asrafu anwa'iha, selawi atau yang lain. Kita nggak tahu apakah labu atau selawi, tapi itu menunjuk pada salah satu jenis tanaman yang baik untuk kesehatan. Wala yuhibbu, karena Nabi itu tidak suka ilal ihsan, kecuali tanaman yang bermanfaat. Nabi itu yang disenangi adalah manfaat tanaman-tanaman, makanan-makanan yang bergizi. Tidak harus mewah. Coba Anda bisa bayangkan kayak selada, selawi, itu kan makanan biasanya sederhana. Tapi karena mungkin bermanfaat sehingga Nabi suka. Itu satu. Jadi artinya kita tidak tahu apa labu, apa selawi, apa selada, tetapi itu menunjuk pada jenis sayuran yang baik. Jadi apapun jenis sayuran yang baik itu Nabi suka. Kita juga mestinya begitu. Apalagi kita kecambah sampai gede-gede. Iki kecambah apa wit. Ini misalnya, ya silakanlah. Wasani yang kedua, annahum iku zakaru, para ulama zakaru menyebutkan fi ta'rifiha ing dalam ta'rifi qur'i, annaha iku tawilatun, tanaman yang buahnya panjang, mustadiratun, tukharabu yang dipecah, apa jaufuha dalamnya qur'i tadi, indatuli ketika panjang. Kalau qur'u itu biasanya didefinisikan sebagai sebuah buah yang bentuknya panjang, sehingga kalau ingin mengambil dalamnya perlu dipecah. Watu jalu lan dijadikan opo tadi buah panjang tadi wi'aan ing wadah lil asyai, untuk sesuatu. Kulitnya setelah dipecah kemudian isinya diambil, kulitnya bisa dipakai untuk tempat apa? Itu ya labu itu toh, labu itu kan bisa. Wahadhi iku hayatun, keadaan hayatuma keadaan barang dzakarnahu. Itu perbedaan pendapatnya. Wasalisu yang ketiga iku ma'ahbaroni sapa al-Qadhi Abul Abbas Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdissalam
banani ijazatan hale krono diijazai an Abi Abdillah Muhammad bin Abi Nasr al-Alwi al-Ismaili an Sahi an Nahya kasfan. Apa kasfan itu sesuatu yang terbuka. Bagia ayukola anallaha menamakan sapa Allah sama innallaha astuna Allah iku sama menamakan sapa Allah ayaktina ing buah ing tamanan yaktin. Waya yaktin itu al-qur'u. Kenapa disebut yaktin? Sajarotan ing tanaman ma'anahu iku lasako. Tidak ada sako itu pohon. Jadi kalau tanaman punya pohon yang keras itu sako. Tapi kan ada tanaman yang nggak punya pohon yang keras, yang merambat. Nah, karena dia merambat, jadi disebut tanaman pohon itu kalau dia punya batang yang keras. Kalau dia tidak punya batang yang keras, berarti dia bukan pohon. Al-Qur'u tadi dia sebuah tanaman yang tidak punya pohon keras, berarti dia merambat. Berarti kan koyok ini, ya koyok labu itu kan juga nggak punya pohon keras. Selawi juga nggak punya, bahkan selawi nggak punya pohon, kan langsung daun, gitu kan. Sako kang ono pahan laha maring al yaktin wa syajaratu utai yang disebut sajaroh inama tutlaku angin pastinya disebut alama kolahu alama yang atasnya barang lahu iku kedue ini apa sakun ono pohon kayunya wa yumkinu lan mungkin ayyuqala innallaha astuna ta'ala Allah ta'ala iku khalaqa menjadikan sapa Allah laha maring ini tadi yaktin atau sakon hinaitin iku sakon mukjizatan sebagai kemukjizatan wa ikroman. Wakilah huwa iku mutayyinun yang ditentukan di annahu la yumkinu yen to ora mungkin apa ayas taturahu yen to menutupi gak mungkin buah itu tertutupi karena kemudian di tanah wa nakihi lan membersihkan ila idza kanat kecuali yen to ana apa buah iku kok imatun nempel ala sakin ing atase kayu. Kultu abadu sholihi salah nyebut sebagai salah. Sebagian orang menyebut salah itu selawi tadi. Hadis ini anhu anna yaqulu innama nusibat dinisbatkan li salah dengan istilah selawi li anna sayyidina Yunus karena Nabi Yunus indahum lillahdil bahri ketika dia Nabi Yunus yang dimakan ikan. Wauna di situ ambata menumbuhkan sapa Allahu syajaratal yaktin ing pohon yaktin sehingga Nabi Yunus kalau menurut riwayat Nabi Yunus itu bisa tetap hidup, bisa makan karena di dalam perut ikan tumbuh makanan tadi, tanaman yaktin kayak selawi, selada. Berarti ikan ini yang jerone perutnya itu ada tumbuh itu, dan itu yang kemudian dimakan oleh Nabi Yunus. Kalau dalam beberapa riwayat tentu. Wa zama anhaiku madfuuna. Madfuun itu merambat indahum. Wa kana alaihi salatu wassalam iku yuhibbu. Oke, selesai diskusi tentang selawi tadi. Itu tidak ada kaitannya dengan kanjeng Nabi. Kita lanjutkan. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi iku yuhibbu. Seneng sapa Nabi al halwa'a ing sesuatu yang manis. Nabi itu seneng makanan yang manis. Wal asala lan seneng madu. Salah satu kesukaan Nabi adalah makanan yang manis dan madu. Anda bisa menyiapkan itu di rumah masing-masing, mengikuti sunnah Rasul, membiasakan minum madu. Waqadama lahu lan kadang kudimalan disampaikan lagu maring Nabi apa lahmul junubi atau lahmul janbi, yaitu daging udang. Suatu ketika Nabi pernah dikasih udang musawiyan yang disate. Jadi udang itu dibakar, dalam bahasa kita kan disate, kan gampang.
Nah dibakar kan angel, dayangno di sate itu kan gampang. Pernah Nabi itu dikasih udang, kemudian udang itu disate, dipanggang. Fakala mongko makan sapa Nabi minhu. Nabi juga mau juga udang yang disate. Sehingga sate itu berarti tidak hanya tradisi kita ya. Masa Nabi pun biasa manggang itu. Walam yuro lan ora dilihat apa Nabi masama ing menyentuh sesuatu ad-doja'u yang masak hu ing ma apa anaru api nakidon ing sesuatu yang membatalkan lil wudu'i maring wudu. Ini sekaligus informasi ini sekaligus mengklarifikasi pendapat sebagian ulama yang mengatakan, karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita wudu kemudian kita makan sesuatu yang makanan itu dimasak langsung dengan api, itu membatalkan wudu. Jadi kalau misalnya Anda wudu, setelah itu Anda apa biasanya bakar ikan. Nah, buka pakai ikan bakar. Ikan bakar itu kalau langsung dimasak langsung kena api, maka wudu kita batal. Itu sebagian ulama mengatakan itu. Tapi Nabi ternyata setelah makan udang yang disate, dibakar tadi, beliau tidak wudu lagi. Itu menunjukkan bahwa makanan yang dimasak langsung dengan api itu tidak membatalkan wudu. Fasallah kemudian sholat sapa Nabi walam yatawaddo dan tidak wudu lagi. Baru bama akhoda. Dalam terkadang ngambil sapa Nabi as-sufrota ing pisau wajaza lan memotong sapa Nabi al-lahma ing daging biadi kelawan tangane Nabi. Kalau bahasa kita apa? Stick and sack. Stick and sack apa stick and sack. Itu kan langsung matang kemudian kita iris langsung. Nabi kadang makan juga begitu. Daging itu langsung diiris dengan pisau beliau dan dimakan. Nabi luar biasa makannya. Kadang makan stick. Bahasa kita kan gitu. Bahasa kita gitu, makan stick, kadang makan sate. Kayak kita kan juga yo sate, yo stick, yo macam-macam. Ya, Nabi kadang mengambil pisau dan memotong daging dengan tangannya. Wakana. Sekarang kalau beliau makan daging, wakana lan ono opo adirau daging bagian sini. Kalau kita makan ayam berarti bagian apa ini sini? Dada ya. Kan ayam itu ada paha dan dada. Rupanya Nabi itu seneng wakana adirau iku ahabbul lahmi. Jadi bagian dada itu salah satu daging yang disukai Nabi. Nah, kalau Anda mungkin senang ceker atau sayap, kan ada tuh orang yang senang ceker, karena yang dicari ngerokote, bukan ininya. Maka ya silakan aja. Tapi kalau Nabi biasanya lengan bagian atas, itu yang salah satu yang disuka oleh beliau. Wa kana lan ono Nabi iku yanhasuhu, kadang menggigit, dicokot langsung, mungkin diambil kemudian kayak kita lah, mungkin kita tuh kan kadang makan ayam tuh kan kesuwen gawe apa namanya, gawe garbu sampai sendok cekel ini. Nabi kadang juga gitu. Kita bisa membayangkan Nabi itu dalam konteks ini kan manusiawi banget. Ya biasa aja kayak orang biasa. Yo mangan dengan sate, dengan stick, dengan bahasa kita kan gitu toh, dengan nyokot langsung, jadi nggak terlalu priayi banget gitulah. Kita kan ada toh orang yang dulu kita punya teman, Ustaz tuh punya teman kalangan priayi, nggak pernah jalan tanpa sandal, aib kata dia. Coba segitunya. Kita padahal biasa aja neng kandang kok. Yo kalau nggak ada sandal ya nyeker, enak sandal pakai sandal. Kan kita kayaknya Nabi itu biasa aja, care banget dalam konteks duniawi. Nah, nanti dalam soal agama beda lagi. Tapi kita bisa melihat di sini beliau mangan yo biasa pakai pisau, kadang makan digigit aja, itu artinya biasa aja. Makanat ikut takasar, kadang di ini tadi daging bagian dirok tadi
Iku takasaro diberikan banyak linabihi. Wa in qolat senajan mengambil sedikit sapa Nabi. Banyak sahabat itu menyiapkan untuk Nabi daging yang bagus, tapi Nabi tentu tidak menghabiskan semua. Beliau hanya mengicipi dan mengambil sebagian saja. Oke, itu beberapa hal yang disukai Nabi. Seterusnya, wa kana lan ana sapa nabi ku yahdulu, melebihkan sarida ing kuah ala to'ami ngatasi makanan. Kalau beliau makan, beliau biasanya ngambil kuah lebih banyak. Jadi duduh, duduh ya? Duduhnya banyak. Jadi kuahnya banyak. Sehingga kalau berarti sering Nabi itu makannya berkuah. Mungkin begitu ya. Sekali-kali lalapan selawi, selada itu biasa. Tapi juga masak berkuah. Kan lumayan tuh lah berkuah tanpa harus minum. Kan sudah sekalian kuahnya, kayak soto, kayak apa lagi? Yang ireng-ireng itu apa? Rawon. Kadang Ustaz tuh nggak tahu. Neng warung, kadang kita menu apa? Mau rawon kadang nggak pernah ingat. Pokoknya yang hitam itu apa? Yang kita ingat pokoknya yang hitam. Kuahnya banyak. Wa huwa iku fatatul khubzi. Yaitu remuane roti fi nahwil maroki ing dalam sepamane kaldu. Ada kaldu kuah. Wa aulama lan gawe walimah sapa nabi lama akhoda nalikane menikahi sapa nabi Sofiyata ing Sofiyah. Nabi pernah gawe walimah ketika beliau nikah dengan Sayyidah Sofiyah. Walimahnya bitamrin dengan kurma, wasawikin lan sawik. Sawik itu wawa utai sawik iku komhun, yaitu gandum, ausairun tegese gandum, yukla yang digoreng, summa yuthana kemudian digiling. Gandum digoreng kemudian digiling. Jadi apa kuwi? Pokoknya ngono kuwi lah masakannya. Kita nggak biasa. Dari gandum digoreng kemudian digongso ya. Kalau kita digongso mungkin kayak apa kita biasanya bukan jagung ya, dele, kemudian digongso, kemudian digiling, kemudian dimasak. Kaya 1000 kemudian jadi kuah, jadi kaldu. Enak tuh ada kalau neng makanan Arab ya, apa namanya? Bubur kacang hijau, tapi bukan kacang hijau, itu digawe koyo campurane sate biasanya. Apa? Yus ngono ki lah. Ada tuh lah neng kampung Arab, sate Arab itu biasanya sate campurannya itu. Kayak begitulah Nabi dulu. Itu dulu pernah Nabi nggawe walimah dengan model itu. Fayudhofu ilaihi, begitu juga kemudian ditambahkan asamin, minyak samin wal asal. Enek sate ditambah kaldu ditambah madu. Itu hanya wong Arab itu yang doyan. Malah wong kita lidah tempe sama tahu. Nah, coba Anda bisa bayangkan sate ditambah kaldu gandum ditambah madu. Itu dadine kaya apa? Ya karena kita nggak biasa aja. Kayak pernah Ustadz suatu ketika pas di Bangkok diajak teman-teman di sana. Pak Udiri saya ajak makanan tom yang paling enak di Bangkok. Katanya itu paling enak di Bangkok. Oke lah. Malam-malam kita ke situ, karena nuruti teman yang ingin menunjukkan kita makanan ini. Begitu nyampe kita nggak begitu doyan, karena rumah saku enak tom yang neng Malang, karena kita biasa dengan apa yang ada di Malang. Di sana kan lidah kita nggak biasa. Nah ini juga begitu, mungkin enak. Wakana lan ono apa yujibuhu, sesuatu yang disukai Nabi ku idza tohana nalikane giling asaira ing gandum wajuila lan Nabi juga senang lagi masak begini. Jadi gandum itu digiling, wajuila lan kemudian dimasukkan setelah digiling lembut, kemudian dimasukkan fikidarin ing dalam panci. Setelah jadi tepung digiling, kemudian masuk panci wasubba,
kemudian dituangkan alaihi ing atase panci tadi apa syai'un sesuatu min zaitun dari zaitun. Gandum digiling, dimasukkan panci, disoi minyak zaitun. Wa madhu fulfuli, kemudian dikasih merica. Fulful itu kan merica toh. Merica yang tidak ini loh. Sini matkuf itu merica yang sudah ditumbuk lembut. Bukan merica grontolan itu dikasihkan. Enggak, enak toh yang kalau kita biasanya makan di warung ada merica yang sudah lembut. Nah, itu tadi gandum ditumbuk, masuk panci, dimasuki minyak zaitun, dicampuri merica, buat tawabil lan garam atau bumbu. Nabi suka begitu. Itu tentu khasana. Kalau Anda nggak doyan juga apa-apa, bukan berarti kita nggak suka makanan Nabi, karena konteksnya beda. Kalau Anda suka tempe sama tahu juga bukan berarti nggak suka, bukan berarti kemudian kita nggak ngikuti sunnah Rasul. Itu kan tradisi makanan masing-masing yang mungkin kita malah jadi aneh. Bisa sakit perut lah gak biasa. Itulah, bayangkan masakan. Coba gandum dicampur minyak zaitun, dikasih merica dan bumbu. Kemudian mangane ya apa kuwi? Itu kan minyak zaitun sama gandum. Ternyata Nabi salah satu masakan yang beliau suka. Tentu itu khas, karena itu kita tidak bisa memahami tekstual, itu khas masakan zaman beliau yang sekarang mungkin beda. Wa kana yahsinu lan ono sapa Nabi yusinu, bagus apa ma'akluhu. Nah, kalau makanan-makanan begitu Nabi seneng banget, artinya makanannya lahap. Coba kita kan terong lah lahap. Apalagi terong campur sambal apalah, sambal kacang, itu wis enak banget. Wayuh sinuhu lan artinya Nabi itu senang banget makan itu. Oke, itu makanan-makanan yang salah satu bentuk masakan yang disuka Nabi. Wa kana lan ono pal fakihatu buah-buahan. Nabi juga suka buah. Yang salah satu yang beliau suka adalah karutobi. Rutop itu kurma apa namanya? Muda ya. Kurma melampau. Nah, kitab istilahnya kurma muda tuj'alu kang disiapkan lahu apa rutop lahu paring Nabi fitobakin ing dalam wadah. Biasanya Nabi itu sering dikasih rutop oleh sahabat yang sudah diletakkan di piring. Kalau kita apa biasanya? Apa sing lae kok toko buah itu yang sudah diadai itu apa jenenge? Enek toh sing enek cangkingane kemudian wis di press, apa itu jenenge? Parsel. Nah, mungkin begitu ya. Nabi dapat menerima parsel buah. Mungkin bahasa kita begitu. Nabi sering mendapatkan buah kurma muda yang sudah dilaksin wadah. Wa akhadha lan mengambil sapa Nabi birotobin lan rutop minat dawali saking nampan. Biasa. Jadi di tempat. Itu salah satu makanan yang disuka Nabi, rutop. Saya kira memang sampai sekarang rutop juga enak. Biasanya kalau ada perempuan yang nikah belum hamil, salah satu makanan yang bisa menyuburkan itu rutop. Makan rutop yang banyak. Nanti kalau Anda nikah biar cepat hamil, minta suaminya tukokno rutop. Paling sekilo 200.000. Yo nggawane adoh lancene. Nabi biasa begitu. Wa nahalan ngelarang sapa Nabi alian ing ali. Nabi pernah nggak mau makan bareng sama Ali, ayakula yang makan sapa Ali mahar seten Nabi. Li annahu kana ono sapa Ali iku Ramadan, lagi sakit mata. Suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah sakit mata. Kemudian makan bareng dengan Nabi nggak mau. Nggak usah makan bareng karena sakit moto, nulari, ya kan? Sakit moto itu kan nular ya? Enggak. Jari ini iya, jari mbah-mbah biyen. Tapi enggak tahu secara medis. Sehingga lah sakit moto diungsikan. Sayyidina Ali pernah mangan bareng oleh Nabi, enggak mau Nabi. Kemudian oleh Nabi diambilkan tempat sendiri. Nabi sama Sayyidina Ali menantunya itu kan luar biasa care. Pernah suatu ketika Nabi itu dalam riwayat
kayak kita gitu makan bareng. Nabi, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Umar. Jadi coba ambil, Nabi makan bersama mertua dan menantunya sak nampan. Kayak sekarang jarang banget. Enak ya mantu mangan gaul sama mertua. Kayak jarang banget. Coba Anda bisa bayangkan Nabi mangan bersama Ali, bersama Abu Bakar, Umar. Keduanya mertua, Ali menantu. Mangan bareng, mangan kurma. Oleh Ali digodani. Ali itu kurma itu kan ada bijinya. Nah, biji bagian Ali itu diletakkan di tempatnya Kanjeng Nabi. Abu Bakar kan mangan kan gak sak isine toh. Jadi isine diletakkan, dipangan. Abu Bakar begitu, Umar begitu. Nah, Sayyidina Ali yang di samping Nabi itu setiap biji yang kurma yang dia makan itu tidak diletakkan di tempatnya, tapi didadekno situ kami Kanjeng Nabi. Setelah ketok akeh digodani sama menantunya. Kanjeng Nabi itu loh makan paling banyak, lihat tuh bijinya paling banyak. Apa jawabannya Nabi? Nabi juga hebat. Ali itu loh keterlaluan. Makan sak bijine sama gak ono bijine. Coba itu guyonane wong-wong pinter. Kan begitu toh? Coba kan kita nggak perlu problem. Jawabannya kan cerdas banget. Cobalah Ali itu keterlaluan, sak bijine lo dintekne. Lho, itu guyonane wong pinter. Nabi suatu ketika Ali itu tidak boleh makan bareng. Wa amarahu lan perintah sapa Nabi ing Ali ayakula ayento makan mimma saking barang kudima lahu. Yang disampaikan, jadi kemudian dalam bahasa kita nampan berisi kurma tadi oleh Nabi diambilkan sendiri kemudian dikasih tempat sendiri. Itulah untuk Ali. Kemudian Nabi tidak dari satu nampan yang sama. Minasalaki ainabatun ma'rufin wasair. Itu kalau makan bareng. Wa yakhulu lan masuk sapa Nabi inda Aisyata. Suatu ketika Nabi pernah pulang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Wa ilam yajid mongko lamun tidak nemu sapa Nabi indah ono ing Aisyah hidaan ing sarapan. Kadang Nabi ketika di rumahnya Sayyidah Aisyah nanya enek sarapan nah, jawabannya Sayyidah Aisyah nggak ono nasi, nggak ada apapun. Nah, ketika diomongi ngapunten Kanjeng Nabi kita nggak punya sarapan, Nabi jawabannya enak saja, qala inni shaimun, ya udah kalau gitu saya puasa. Kalau Anda punya suami gitu luar biasa. Karena sarapan dek, enggak, ya wes poso. Padahal istrinya karena malas masak. Nabi coba kan sarapan ya poso, ya udah saya puasa, kan enak aja. Badakhola lah suatu ketika isu-isu gak ada sarapan, kemudian beliau mengatakan saya puasa. Nah, setelah ngomong puasa menjelang tengah hari, badakhola lan masuk alaya sapa Nabi alaya ing atase Sayyidah Aisyah maratan suatu ketika waqat dia lan teman-teman dikasih hadiah lahum haisun satu jenis makanan wa ta hais iku atamru kurma wasamin lan minyak samin min ghairi ayuh talato kurma ditambah samin tapi tidak dicampur, biasanya dicampur. Kita apa samin itu ya, samin itu kan kayak mentega, kurma ditambah mentega, perlu dicoba lah kayak apa rasanya. Ketika itu Nabi yang sudah bilang saya puasa, ternyata menjelang siang enek orang nganterin kurma ditambah minyak samin. Qolat kemudian memberikan kabar sapa Sayyidah Aisyah ke kita, summa akala, kemudian makan sapa Nabi ba'daan kana, setelah beliau menyampaikan soiman. Yo kalau enek sarapan, ya sarapan, gak ono sarapan yo niat poso, dene engko ono sego yo mangan. Kan enak banget toh. Oh jam 11, jam 10 ternyata ada sarapan ya makan. Lah gak sampai sore ya poso. Kayaknya low profil banget. Karena itulah istri-istri beliau luar biasa. Gimana wong beliau luar biasa begitu care banget dengan suasana. Nabi pagi udah bilang puasa, menjelang siang ada yang ngasih makanan ya makan. Inna so'ima karena sedene poso iku al-mutawat itu yang sunnah iku amirun nafsahu.
Karena tadi puasanya bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah saja. Sehingga kalau mau ya puasa, kalau enggak ya makan. Warubama hauda. Lan kadang Nabi itu mengambil kasrotan ing pecahan, cuwilan min khubzi sa'iri saking apa namanya? Roti gandum. Kadang Nabi dikasih roti diambil kita, kalau bahasa kita dicuwili begitu ya. Fayadou, kemudian meletakkan sapa Nabi alaiha ing atase kasroh tadi tamrotan ing apa tamroh kurma. Jadi roti kemudian dicampur kurma. Kalau bahasa kita gawe apa itu namanya? Enak toh yang roti ditambah macam-macam itu apa namanya? Kok sele tah? Yang makanan roti dikasih daging, dikasih ini kayak burger. Nah, mungkin Nabi juga gitu, kayak burger. Burger zaman Nabi itu roti ditambah kurma, ditambah sayuran kemudian dimakan. Nabi juga enak aja makannya. Enggak koyok kita yang macam-macam. Coba Nabi kadang juga mengambil roti fayadou lah ya tamro, kemudian diberikan kurma, kemudian beliau ngendikan hadhihi idamu hadhihi, inilah makanan lauk paling enak, inilah burger paling enak. Kayak Anda yang biasanya Anda kan gawe burger opo ae dilebokne. Wa yakululan dahar sapa Nabi. Oke, itu model-model makanan Nabi. Bahkan lan ono iku yujibu membuat suka ing Nabi apa asulfu. Suflu. Sulfu itu ampas. Anda masih ingat kalau kita punya kelapa kemudian diperas santannya kan ada ampase. Nabi juga suka begitu. Ampas sesuatu. Mungkin kayak apa ya kita? Ya biasalah. Artinya kalau Ustaz bayangkan Nabi itu makanannya yo manusiawi banget, biasa aja lah. Enak ampas tahu, mungkin kita begitulah. Nabi suka juga. Yakni mabakia, yaitu sesuatu yang tetap minato amis saking makanan. Adik, latifatun. Oke, selesai. Kita selesaikan sampai latifatun. Jami'u mahabbihi, utawi semua kesenangan Nabi ikut tabiatun, mengikuti lima habil ambiyai, maring seluruh yang disukai para nabi. Jadi ternyata lain delo ini apa yang disukai Nabi itu sama dengan yang disukai para nabi sebelumnya. Jadi berarti nabi-nabi sebelumnya juga seneng sayuran, seneng apa tadi yang terakhir itu burger, seneng burger, seneng apa lagi tadi lalapan, seneng sate, seneng steak. Bahasa kita kan gitu. Nanti ada yang protes, ada yang ngaji, mosok Nabi seneng steak sama ini burger. Enggak, itu bahasa memudahkan kita saja. Karena kan bahasanya roti ditambah buah, ditambah sayuran, itu kan kita burger bahasa sekarang. Nabi juga melakukan itu. Enek sate, ada steak, ada macam-macam, bahasa sekarangnya begitu. Nabi ternyata juga begitu. Kalau Nabi dikatakan apa yang disukai Nabi itu sama dengan apa yang disukai para Nabi yang lain, berarti mulai Nabi Adam juga senang begitu. Nah, sehingga kalau kita makan steak bukan baru, itu zaman Nabi juga ada. Kita makan burger, Nabi juga biasa. Jadi jangan merasa hebat dan modern kalau Anda makan burger dan steak. Itu ternyata masakan masa lalu. Itu bukan makanan modern, tapi makanan jadul. Yang modern itu tempe, tahu. Nah, itu karena zaman Nabi nggak ono. Kan begitu mestinya. Fa'innahu setengah nabi ku kana ono sapa nabi ku yuhibbu. Seneng sapa nabi ad-dabbak ing selada. Nabi salah satunya seneng sayuran. Kalau bahasa kita seneng tadi apa namanya? Masakan yang mentahan itu apa namanya? Lalapan. Lalapan. Di kauniha krana sak temene dabbak iku tambutu, tumbuh ala Yunus. Ini tumbuhan ini pertama kali tumbuh pada masa Nabi Yunus kalau menurut riwayat. Qala ta'ala wa ambatna lan menumbuhkan sapa kita ale ngatasi untuk Yunus sajaratan ing tanaman min yaktin dari nama yaktin.
Itu satu, Nabi seneng sayuran, seneng salah satunya sayuran yang disuka Nabi selada, selawi tadi, bahasa Arabnya selawi, sawi kalau bisa, kita sawi ya, sawi, selada, itu Nabi suka. Yang kedua, wa kana lan ana sapa Nabi yuhibbu al aso, seneng menggunakan tongkat. Nabi itu sering menggunakan tongkat, dan tongkat itu dia mesti tua loh ya. Muda tongkat juga nggak apa-apa. Kalau Anda ke kampus nggak tongkat, apa mbak tongkat sunnah Rasul misalnya, ya nggak apa-apa. Nabi senang pakai tongkat, li aso Musa, seperti Nabi Musa yang terkenal dengan pakai tongkat itu kan Nabi Musa. Nabi biasa pakai tongkat. Nabi suka wal komis, pakai pakaian gamis, li komisi Yusuf, seperti gamisnya Nabi Yusuf. Pakaiannya pakai gamis, beliau pakai tongkat. Nabi suka wassalatu al Ibrahimiyah. Nabi suka salawat Ibrahimiyah. Anda ingat yang kita bahas pada akhir tahiyat akhir. Itu salawat Ibrahimiyah, lidzikri Ibrahim, untuk mengingat kepada Nabi Ibrahim. Nabi aja loh selawat, maca selawat kepada Nabi Ibrahim. Nabi juga suka al-khotim, suka cincin. Biasanya perempuan. Sehingga kalau Anda pakai cincin, itu sunnah Rasul, gitu kan. Wal khotim lan seneng cincin li khotimi Sulaiman, sesuai dengan kebiasaan Nabi Sulaiman yang pakai cincin. Wahakadha dan seterusnya, limuraatan karena menjaga liqauli ta'ala, sesuai dengan dawi Allah Ta'ala, wa bihudahum lan kelawan perilakune para nabi sebelumnya iktadi, mengikuti sapa Kanjeng Nabi. Jadi apa yang dilakukan Nabi dalam kebiasaan itu banyak mengikuti tradisi agama sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Oke, itu kita bicara tentang makanan Nabi yang ternyata modern banget. Nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Manafa'na bima lam tana rabbi alimna rabbi fa'una rabbi waqina wa faqihana wa qarabati wa tabidina rabbana fa'na bima lam tana rabbi alimna rabbi fa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.